Teknik arsitektur dan ilmu matematika seolah tak bisa dipisahkan. Para arsitek menggunakan perhitungan matematis untuk menciptakan bangunan dengan seni arsitektur yang indah namun juga kokoh. Pembuatan bangunan dengan matematika ternyata telah ada sejak zaman kuno. Ini juga bisa menjadi bukti bahwa matematika merupakan ilmu yang telah sangat lama ada di dunia. Salah satu contohnya adalah Candi Borobudur. Candi yang dibangun antara tahun 750 hingga 842 ini bersifat fraktal, yaitu sebuah struktur geometri kontemporer yang baru dikenal pada dekade 80-an di ilmu matematika modern. Berdasarkan penelitian, bangunan Borobudur memenuhi unsur perbandingan 9:6:4. Rasio ini misalnya hadir pada perbandingan ukuran tinggi 3 bagian candi, yaitu arupa datu, bagian rupa datu, dan bagian kama datu. Keteraturan ini dijumpai di seluruh bagian Borobudur, baik secara horizontal maupun vertikal. Rupanya tak hanya Candi Borobudur, bangunan-bangunan bersejarah lainnya juga membuktikan bahwa manusia pada zaman dahulu pun telah memiliki ilmu yang luar biasa. Dan pemirsa, inilah 7 bangunan bersejarah dengan perhitungan rumit versi on the spot. Yang pertama adalah situs peninggalan zaman Mesir kuno, yaitu Piramida Agung Giza. Bangunan yang dianggap sebagai struktur tertinggi yang pernah dibuat manusia ini memiliki bentuk berupa prisma segitiga raksasa. Jika diukur dalam satuan panjang kubit, garis keliling Piramida Agung Giza adalah 365,24. Angka ini menunjukkan jumlah hari dalam satu tahun. Dan jika garis keliling piramida dibagi 2, maka kita akan mendapatkan angka 3,1416 yang merupakan angka dari bilangan pi. Kubit sendiri adalah satuan panjang pertama yang digunakan oleh manusia. Tak hanya itu, ruangan untuk Firaun yang berada dalam piramida juga dirancang menggunakan dalil Pitagoras. Piramida Giza dibangun dengan memasukkan unsur astronomi, di mana piramida ini merupakan bagian dari konsep sabuk Orion. 3 piramida Giza, salah satunya Khufu, memiliki jarak antar piramida yang sangat akurat terhadap posisi 3 bintang sabuk Orion. Piramida Giza juga memiliki kesejajaran pada 4 arah mata angin. Padahal pada masa itu belum ada kompas yang baru ditemukan pada tahun 1500 Masehi. Temperatur dalam piramida juga berada dalam kondisi tetap, yaitu 68 derajat Fahrenheit atau sama dengan temperatur internal bumi. Bangunan bersejarah dengan perhitungan rumit selanjutnya adalah Kuil Parthenon. Kuil Parthenon adalah tempat yang dibangun untuk Dewi Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi di kota kuno Akropolis. Bangunan ini adalah salah satu peninggalan bersejarah zaman Yunani kuno yang memiliki konsep arsitektur menakjubkan pada masanya. Elemen-elemen arsitektur di Kuil Parthenon dibangun sesuai dengan konsep rasio emas atau golden ratio. Perbandingan rasio emas memiliki nilai akhir 1,6180 yang disebut phi. Dalam seni arsitektur, struktur yang dibuat dengan prinsip rasio emas memiliki proporsi yang sangat ideal dari segi estetika. Simbol phi sendiri diciptakan berdasar nama Phidias yang merupakan pematung yang menjadi arsitek utama Parthenon. Phidias menggunakan rasio emas dalam bentuk proporsi persegi panjang emas untuk rancangan eksterior, lantai, dan patung-patung yang menghiasi kuil. Patung Athena Parthenos dan patung Zeus merupakan 2 di antara karya seni rumit pahatan Phidias yang dirancang dengan rasio emas. Berikutnya adalah Chichén Itzá yang terletak di Meksiko. Chichén Itzá merupakan situs sejarah yang dulunya merupakan pusat peradaban bangsa Maya. Bangsa Maya sendiri dikenal sebagai bangsa yang maju dalam ilmu pengetahuan. Bangsa ini sudah mengenal ilmu astronomi dan matematika. Salah satu buktinya penggunaan angka 0 dalam sistem perhitungan mereka.
Selain itu, jika diteliti lagi, bangunan-bangunan yang didirikan oleh bangsa Maya menampilkan perpaduan sempurna antara konsep matematika dan astronomi. Salah satu contohnya adalah posisi El Castillo, yang merupakan situs pemujaan untuk dewa ular kukulkan yang berada di dalam Chichen Itza. El Castillo diposisikan sedemikian rupa hingga sejajar dengan sistem astrologi. Sudah tentu penentuan posisi ini membutuhkan perhitungan yang matang. Selain itu, sebanyak 52 panel di setiap sisi piramida berundak Chichen Itza melambangkan jumlah tahun dalam siklus Maya. Sedangkan tangganya terbagi menjadi 18 bulan, sesuai dengan jumlah bulan dalam kalender Maya. Sementara itu, 365 anak tangga di El Castillo mewakili jumlah hari dalam kalender matahari Maya. Katedral Sagrada Familia yang ada di kota Barcelona, Spanyol adalah gereja katedral yang penting bagi pemeluk Katolik. Gereja megah ini dibangun oleh arsitek asal Catalania bernama Antoni Gaudi. Menurut para ahli yang mengamati Sagrada Familia, bangunan gereja ini merupakan perwujudan dari keajaiban matematika. Bangunan ini dibuat dengan struktur hiperbolik paraboloid, struktur arsitektur yang menggunakan prinsip geometri hiperbolik. Kubah dan jendela di gereja Sagrada Familia dibuat oleh Gaudi menggunakan prinsip ini. Katedral Sagrada Familia juga dibangun dengan prinsip rasio mas. Struktur yang dibuat dengan prinsip rasio mas memiliki proporsi yang sangat ideal dari segi estetika. Karena itulah rasio mas juga sering disebut divine proportion atau proporsi ilahiyah. Bagi Antoni Gaudi, seni arsitektur merupakan tiruan alam ciptaan Tuhan. Dengan demikian, cara terbaik untuk memuja Tuhan adalah dengan menciptakan desain yang mendekati karyanya. Jika Sagrada Familia adalah situs penting bagi umat Katolik, maka Alhambra adalah peninggalan bersejarah penting yang menandai kejayaan Islam di daerah Andalusia pada masa lalu. Alhambra sejatinya merupakan kompleks istana dan benteng yang dibangun pada tahun 889. Keramik yang menghiasi permukaan bangunan Alhambra ternyata menampilkan pola geometri yang membutuhkan perhitungan matematis yang sangat rinci. Panel-panel keramik di sana memuat pola simetri kristallografik. Gambar seperti ini merupakan klasifikasi matematika dari pola dua dimensi berulang yang dibuat secara simetris. Pola kristallografik sering muncul dalam seni dekoratif dan arsitektur, terutama arsitektur bangunan peninggalan kebudayaan Islam. Dalam dunia matematika, dikenal 17 jenis pola kristallografik. Yang menjadikan Alhambra istimewa jika dilihat dari sisi matematika adalah banyaknya pola kristallografik yang bisa ditemukan pada bangunan ini. Jika di bangunan dengan gaya arsitektur Islam lainnya ada 3-5 jenis pola kristallografik saja, maka di Alhambra kita bisa menemukan belasan pola kristallografik yang berbeda. Siapa yang tidak mengenal Taj Mahal? Keistimewaan bangunan yang pernah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia terletak pada struktur bangunan yang sangat simetris. Dunia pun mengakui bahwa Taj Mahal adalah bangunan paling simetris di dunia. Struktur bangunannya memiliki 4 sisi yang identik sempurna. Hal ini dapat terjadi sebab sang arsitek menerapkan prinsip replikasi dan simetri dalam geometri dan arsitekturnya. Jika diperhatikan, maka separuh bangunan akan menjadi cermin dari separuh yang lain. Namun terdapat 2 makam yang berbeda ukuran di dalam bangunan. Ini untuk membedakan antara makam laki-laki dan perempuan. 4 menara juga dibangun menjorok keluar, agar jika ambruk tidak mengenai struktur utama bangunan. Pantheon adalah pencapaian terbesar bangsa Romawi di bidang arsitektur. Pantheon merupakan sebuah kuil yang dibangun pada tahun 27 hingga 25 sebelum Masehi untuk penyembahan dewa-dewa yang dipercaya oleh Romawi. Secara struktur, Pantheon memiliki kubah dengan panjang sekitar 43,2 meter yang tidak terkalahkan bahkan hingga kini.
Keseimbangan proporsi yang sempurna dari ruang dalam adalah karena diameter dalam kubah sama dengan tinggi dari lantai ke oculus atau bagian terbuka dari kubah. Konstruksinya dari bangunan ini benar-benar cemerlang serta rumit. Bahan yang digunakan sebagai strukturnya ada beton Romawi dengan material pengisi yaitu travertine, tufa, bata, dan light volcanic pumice. Cara menggunakan materialnya pun jenius. Seiring dengan tingginya bangunan, maka material campuran betonnya juga menggunakan bahan-bahan yang lebih ringan. Entah bagaimana caranya, kubah yang dibuat dengan beton Romawi yang pada zaman itu belum memiliki kekuatan seperti beton zaman sekarang, namun bisa tegak berdiri hingga saat ini. Pantheon banyak mengilhami pembuatan bangunan-bangunan masa kini seperti Andrea Palladio, Villa Rotunda di Italia, dan Durban Hall di India. Pemirsa 27 bangunan bersejarah dengan perhitungan rumit versi Unspot.